Baik, saya akan lanjutkan ya, masih seputar pembahasan tentang himpunan. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai operasi pada himpunan. Ya, yang pertama di sini ada yang namanya irisan dua himpunan. Ya, jadi semisalkan di sini ada himpunan A dan juga himpunan B, ya. Nah, kemudian irisan antara himpunan A dan B itu dilambangkan seperti ini. Ya, jadi ini dibaca A irisan B. Kemudian himpunan semua anggota yang berada dalam A itu juga akan berada dalam B. Ya, jadi irisan itu himpunan yang berada dalam A dan juga berada dalam B. Ya, atau bisa kita tuliskan A irisan B itu adalah X bila mana X itu elemen bilangan A dan X itu adalah elemen bilangan B. Nah, contoh seperti ini, diketahui ada K itu anggotanya ABCD, kemudian ada L anggotanya BDFG. Ya, maka K irisan L itu berarti anggota K yang juga merupakan anggota L. Ya, di situ ada B sama ada D. Ya, jadi K irisan L itu adalah B, D. Nah, kemudian yang kedua, ya di sini ada A itu adalah X bila mana X adalah bilangan asli yang ganjil. Nah, sedangkan B itu adalah X, yaitu suatu bilangan asli yang genap. Ya. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh bahwa bilangan genap dan asli itu pasti tidak ada yang sama. Ya, maka A irisan B itu adalah himpunan kosong, ya. Nah, kemudian semisalkan di sini ada C itu anggotanya adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita lihat dari polanya, maka di sini nanti pasti ada 10, 12, 14 dan seterusnya, ya. Dia merupakan bilangan genap. Oke. Nah, kemudian D sendiri itu ada 4, 8, 12, ya. Kalau kita lihat di sini berarti dari 4 menjadi 8, 8 menjadi 12. Nah, maka kemungkinan di sini nanti akan ada 16, ada 20 dan seterusnya. Ya, maka dari sini kita peroleh, ya, kalau yang C itu kelipatannya 2, kalau yang D itu kan kelipatannya 4. Ya, nah, C irisan D itu berarti 4, 8, 12 dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat C irisan D itu merupakan himpunan dari D, ya. Nah, ini sampai tak hingga. Nah, maka dari dua contoh ini ya, kita peroleh bahwa jika ada A dan B merupakan suatu himpunan, ya, maka A irisan B itu merupakan subset, ya, atau himpunan bagian dari A, dan A irisan B itu juga merupakan himpunan bagian dari B. Begitu. Ya, jadi semua anggota irisan itu merupakan anggotanya A dan semua irisan A dan B itu juga merupakan anggota dari B. Nah, kemudian jika A irisan B, maka ya di sini A itu merupakan irisan B, maka diperoleh bahwa jika A itu adalah himpunan bagian dari B, ya, maka A irisan B itu merupakan himpunan A. Ya, karena dari sini sudah terlihat, ya, semua anggota A itu merupakan himpunan, masuk semua di himpunan B. Ya, maka irisannya itu adalah himpunan A. Nah, secara diagram Venn itu kalau digambarkan untuk yang kasus pertama itu seperti ini, ya. Jadi beririsan. Ya, jadi irisannya ini merupakan subset dari A itu kan segini. Kemudian irisan ini juga merupakan subset dari B. Ya, B-nya kan segini. Nah, dia masuk semua di B. Begitu. Nah, kemudian kalau kasus yang kedua, A itu adalah himpunan bagian dari B, berarti A semua masuk di B, maka irisannya ya semua himpunan A, begitu. Oke, lanjut. Ada definisi yang selanjutnya, yaitu himpunan berpotongan dan himpunan saling lepas, ya. Apa itu himpunan berpotongan? Ya, semisalkan ada dua himpunan A dan B.
Ya, himpunan ini dikatakan berpotongan atau dilambangkan seperti ini apabila ya jika dan hanya jika, ya ini berarti berlaku bolak-balik ya, jika dan hanya jika A irisan B itu bukan merupakan himpunan kosong ya. Jadi himpunan irisannya itu bukan merupakan himpunan kosong. Maka di sini nanti kedua himpunan itu akan berpotongan. Nah, kemudian sebaliknya jika A dan B ini dikatakan saling lepas ya atau saling asing atau dilambangkan dengan seperti ini lambang dari saling lepas atau saling asing. Ya, jika dan hanya jika A irisan B-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, coba kita lihat di sini. Misalkan yang A ini ada himpunan persegi panjang, kemudian yang B ini ada himpunan belah ketupat, dan C itu adalah himpunan segitiga. Ya. Nah, kalau kita lihat A dan B, ya himpunan persegi panjang, ya persegi panjang itu kan juga ada yang mana dia merupakan belah ketupat, ya. Nah, tapi kan tidak semua belah ketupat itu merupakan persegi panjang, ya. Ada belah ketupat yang memang secara sudut yang berhadapan itu tidak 90 derajat seperti itu. Ya, nah oleh karena itu maka posisinya antara persegi panjang dan belah ketupat dia adalah saling berpotongan seperti ini. Ya, karena memang ada persegi panjang yang juga merupakan belah ketupat. Siapa? Yaitu persegi. Ya, persegi itu masuk di sifat persegi panjang, persegi juga masuk di sifat belah ketupat. Nah, kemudian persegi panjang dan segitiga ya itu memang saling lepas ya atau saling asing dilambangkan seperti ini. Karena memang sifatnya itu sangat berbeda. Dilihat dari sisinya, kalau persegi panjang itu harus 4 lah, kalau segitiga aja sisinya sudah 3 ya, jadi nggak mungkin ada segitiga yang berbentuk persegi panjang dan sebaliknya. Nah, begitu pula dengan yang B dan C ya, ini juga sama, mereka juga saling lepas ya atau saling asing karena memang tidak ada belah ketupat yang juga merupakan berbentuk segitiga begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas kaitannya dengan gabungan dari dua himpunan. Ya. Nah, di sini ada definisinya. Dua himpunan itu dikatakan mempunyai gabungan ya. Misalkan di sini ada A dan B. A dan B itu merupakan himpunan. Kemudian gabungan dari himpunan A dan B itu dituliskan dengan lambang seperti ini. A gabungan B. Ya, kemudian A gabungan B di sini berarti himpunan semua anggota yang berada dalam A atau B atau di keduanya, di A dan di B. Ya. Jadi A, kalau tadi irisan itu harus himpunan yang harus berada di A dan di B, ya, tapi kalau gabungan ini bisa berada di A, bisa yang berada di B, dan bisa yang berada di A irisan B. Ya, jadi ini keseluruhan. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, ya bisa berada di A saja, bisa berada di A irisan B, bisa berada di B saja. Ya. Nah, kemudian di sini ada contoh, misalkan ada himpunan K, anggotanya adalah A, B, C, D, E, kemudian ada L, anggotanya adalah B, D, F, G, kemudian ada K gabungan L, itu berarti keseluruhan ya, semua anggota dari K dan L. Nah, sedangkan anggota yang sama cukup kita tuliskan sekali saja. Ya, kayak di sini kan ada B. K punya B, L juga punya B. Ya, maka cukup dituliskan sekali. Nah, A-nya masuk, ada B juga, C, ada C juga, ada D, ada E, ya, F,
kemudian juga ada G ya. Jadi ini keseluruhan. Nah, kemudian yang B, misalkan ada A itu adalah himpunan bilangan asli yang ganjil ya. Misalkan A itu himpunan bilangan asli ganjil, kemudian B itu adalah himpunan bilangan genap asli genap ya. Nah, kalau kita lihat pasti kalau digabungkan ya ada ganjil dan genap ya, maka dia mesti keseluruhan himpunan dari bilangan asli begitu ya. Kemudian yang C ya, misalkan ada himpunan C itu anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, ini bisa kita teruskan ya. Kemudian yang D itu ada 4, 8, 12. Nah, di sini kalau kita lihat semua anggota D itu masuk di C, yang berarti D itu adalah himpunan bagian dari C. Nah, oleh karena itu di sini C gabungan D itu merupakan, nah ini harusnya merupakan seluruh anggota dari C karena gabungan bukan irisan ya. Nah, jadi ini 2 masuk, 4 masuk, 6 masuk, 8 masuk, 12 dan seterusnya ya. Jadi C gabungan D itu adalah C, himpunan C. Nah, dari sini maka kita peroleh ya, jika ada A dan B itu himpunan, di mana A itu himpunan bagian dari A gabungan B, dan juga B itu merupakan subset ya, atau himpunan bagian dari A gabungan B ya. Jadi kalau semisalkan ada kasus 2 himpunan seperti ini, maka masing-masing himpunan itu merupakan subset dari gabungannya. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti yang nomor 2 ya, di mana A itu adalah subset B ya. A itu adalah subset B, maka A gabungan B yaitu merupakan yang diambil yang paling banyak ya, yaitu himpunan B. Kalau tadi irisan itu diambil subsetnya, kalau ini yang diambil yang banyak ya, yang lebih banyak. Nah, jadi secara gambar itu seperti ini ya. Ini ada, jadi kalau kita lihat bahwa himpunan A ya itu adalah himpunan bagian dari keseluruhan ini. Begitu pula dengan himpunan B. Himpunan B ini itu juga himpunan bagian dari keseluruhan ini. Nah, kemudian kalau A dan B itu di sini A itu di dalam B ya, maka di sini A gabungan B yaitu semua elemen di B ya. Nah, kita lanjut, di sini adalah aplikasi ya, aplikasinya. Semisalkan di dalam suatu kelas ya, di situ siswa itu diwajibkan untuk memilih sekurang-kurangnya ya, atau paling tidak atau minimal itu satu cabang olahraga ya, karena minimal 1 berarti boleh memilih lebih dari 1 ya. Setelah diadakan pencatatan, terdapat data 21 anak itu lebih memilih ke bulu tangkis, 26 itu memilih ke tenis meja. Nah, kemudian ada 8 yang memilih keduanya. Berapa anak yang memilih tenis saja, berapa yang hanya memilih bulu tangkis saja, dan berapa jumlah anak di kelas tersebut ya. Nah, dari sini sebenarnya penyelesaiannya itu akan lebih mudah ketika kita menggambarkan dengan diagram Venn ya. Kita gambarkan aja, misalkan lingkaran ini adalah untuk yang memilih bulu tangkis, kemudian lingkaran yang satunya untuk yang memilih tenis. Nah, yang memilih bulu tangkis itu ada 21 ya. Satu lingkaran ini ada 21. Nah, tapi sudah ada yang memilih dua-duanya itu ada 8. Ya, maka ini kan berarti sisa, ya kan? Sisa dari 21, satu bundaran ini dikurangi 8. Maka dia adalah 13. Oke. Nah, kemudian untuk yang tenis ya, untuk yang bagian tenis ini, satu lingkaran ini ada 26. Nah, akan tetapi 26 itu juga termasuk yang memilih kedua-duanya
ya, maka sisanya ini itu ada 26 dikurangi 8, yaitu 18 yang hanya memilih tenis meja. Nah, oleh karena itu kita sudah dapat ya yang memilih tenis meja saja ada nah ini kebalik ya, harusnya yang memilih tenis meja saja itu ada 18, yang memilih bulu tangkis saja itu ada 13. Nah, total siswanya ada berapa? Ya tinggal kita jumlahkan karena semua anak wajib ikut. Otomatis di sini kan ini sudah bagian ini sendiri ada 13. Ini bagian ini ada 8. Nah, bagiannya sini ada 18. Berarti 13 tambah 8 tambah 18. Maka total siswa di kelas itu ada 39. Benar ya? 3, coba kita hitung, ini tambah ini 21 tambah ini ya 39 anak. Nah, lanjut untuk operasi yang selanjutnya, yaitu ada selisih dua himpunan. Ya, misalkan ada himpunan A dan B, kemudian A min B itu adalah himpunan semua anggota A namun bukan merupakan anggota B. Ya, jadi anggota A yang dikurangi dengan anggota B. Nah, maka di sini dapat dituliskan A min B itu adalah suatu himpunan X bila mana X itu elemen A, tapi X itu bukan elemen dari B. Ya. Nah, kemudian kalau digambarkan dia seperti ini, ya A min B. Kalau A saja itu kan sini. Kalau B saja itu sini. Kalau A dan B itu sini. Sorry, ini B semua ya, ini B semua. Nah, ini A semua. Nah, kalau ingin A saja berarti kan cuma yang di arsen ini. Nah, berarti keseluruhannya ini dikurangi yang irisan. Ya. Jadi kemudian ini itu merupakan A dikurangi B. Ya, karena ini semua nilai A yang dikurangi dengan yang sama dengan B, begitu. Nah, di sini ada A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B itu 4, 5, 6, 7, sampai 9. Kemudian ada A min B, A dikurangi B. Berarti semua anggota A, tetapi tidak boleh ada yang juga merupakan anggota B. Nah, berarti yang tereliminasi di A min B adalah ada 4, ada 5 ya. Berarti tinggal 1, 2, 3. Nah, sebaliknya B min A itu berarti semua anggota B ya yang tidak boleh merupakan anggota A. Nah, berarti kan tadi yang sama itu kan ada berapa tadi? 4 ya, 4 dan 5. Berarti yang berbeda ada 6, 7, 8 dan 9. Oke. Nah, yang lain nanti bisa dicari sendiri ya. Nah, di sini dapat disimpulkan jika dari kegiatan yang tadi ya yang sudah kita lakukan, apabila di sini ada A itu subset B, berarti semua himpunan A itu masuk di B, maka A min B itu pasti merupakan himpunan kosong. Ya, jadi A min B nya merupakan himpunan kosong karena semua A itu masuk di dalam B ya, jadi sudah tidak ada yang tersisa. Nah, apabila A itu adalah subset B, maka di sini A gabungan dari B min A itu merupakan B. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, kalau gabungan ini A kemudian gabungan B min A. B min A itu kan berarti tanpa ada A ya di sini, berarti ini B saja. Nah, tapi digabung dengan A. Sedangkan A itu masuk di dalam B. Nah, maka jelas ini hasilnya merupakan B. Nah, kemudian ada A, B itu himpunan, maka di sini bisa kita peroleh ya bahwa A min B yaitu merupakan subset dari A. Ya, kenapa? Karena kalau A semua, ya A semua itu kan otomatis kalau A min B itu kan otomatis ada yang berkurang, yaitu yang merupakan anggota B.
ya. Jadi dia merupakan subset dari A. Nah, kemudian jika ada A, B dan juga himpunan A min B, misalkan A dan B itu himpunan, kemudian ada himpunan A min B, A irisan B sama B min A, maka di sini akan saling asing. Nah, mengapa seperti ini? Nah, kita tahu bahwa A min B itu berarti A saja. A irisan B berarti dua-duanya. B min A itu berarti B saja. Nah, berarti kalau secara gambar itu sebenarnya bisa kita lihat kalau yang diarsir saja ini A saja. Ya. Terus kemudian yang tengah ini adalah A irisan B. Nah, sedangkan yang sini, ya, yang sini itu adalah B saja. Nah, maka 3 ini itu dia tidak berpotongan. Ya, yang berpotongan itu kan A dan A. Nah, tapi kalau A min B, kemudian A irisan A, sama B min A, itu jelas dia saling lepas, begitu. Oke, saling lepas atau saling asing ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal istilah komplement. Ya, misalkan ada suatu himpunan A, yang mana himpunan A itu punya semesta. Semesta itu kan berarti himpunan secara keseluruhan ya. Nah, di sini komplement A itu bisa dituliskan sebagai A pangkat C, ya, AC atau A aksen. Nah, di sini merupakan himpunan semua anggota U yang bukan merupakan anggota A. Ya, jadi dia komplemennya, kebalikannya, semua anggota U yang bukan anggota A itu namanya A komplement atau A aksen. Nah, di sini ada contoh ya, misalkan ada U anggotanya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Nah, kemudian ada A anggotanya 2, 3, 4, 5, ada B anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Nah, maka A aksen berarti tinggal yang ada di U dikurangi dengan yang ada di A. Begitu pula dengan B aksen, yang ada di U dikurangi dengan yang ada di B. Nah, kalau irisannya bagaimana? Ya udah tinggal dicari aja ya, A dan B yang sama, yaitu ada 4 dan 5. Nah, kemudian AB aksen berarti di U selain 4 dan 5 ya. Ada A aksen, B aksen. Nah, berarti tadi udah dicari A aksen gabungan B aksen. Nah, ini tinggal digabung aja. Ada cukup banyak. Kemudian ada A gabungan B itu seperti ini. Nah, kemudian A gabungan B aksen. Nah, maka A gabungan B aksen berarti kamu kurangi dengan hasil ini tadi. Oke, di sini juga ada A gabungan B aksen, kemudian ada A aksen irisan B aksen. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, hasil yang nomor 4 dengan hasil yang nomor 5 itu sama. Kemudian hasil nomor 7 dan 8 itu juga sama. Ya. Nah, maka nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya di balik ini itu memang ada aturan ya, aturan yang mana memang A irisan B aksen itu bisa diubah menjadi A aksen gabungan B aksen begitu. Nah, begitu pula yang ini. Ya. Oke, ini ada contoh lagi, misalkan ada U anggotanya seperti ini 1 sampai 10, ada C anggotanya 3, 4, 5, 6, ada D anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, maka di sini jelas bahwa C itu merupakan himpunan bagian dari D. Nah, C aksen itu berarti anggota U yang bukan C. Ya, anggota U tapi bukan anggota C. Terus D aksen itu berarti anggota D yang bukan anggota U yang bukan anggota D. Ya. Nah, di sini maka kita bisa melihat ternyata ya setelah dicari itu kita lihat seperti suatu keajaiban ya di sini bahwa awalnya itu adalah C. C ini himpunan bagian dari D. Ternyata setelah diubah jadi ininya komplemennya ya, ternyata dia senilai dengan
ternyata di sini ya D aksen. Nah, jadi yang jadi subset itu D aksennya. D aksen itu subset dari C aksen, begitu. Ya, jadi kebalikannya, yang awalnya tadi C itu subset dari D, nah yang ini jadi D aksen subset dari C aksen. Nah, ini jadi kebalikan. Nah, kemudian yang ini kita lanjut ke perkalian dua himpunan ya, yang merupakan produk kartesius. Nah, jadi di sini misalkan ada A dan B itu himpunan, perkalian silang antara A dan B itu dikalikan A. Ini saya baca cross B ya. Adalah himpunan semua pasangan berurutan AB, di mana A-nya itu elemen A besar, B-nya itu elemen B besar. Nah, yang mana di sini nanti dapat kita tuliskan ya bahwa A cross B. Ya, di sini perkalian dua himpunan itu berarti A, B, di mana itu A kecil anggota elemen dari A dan B kecil itu anggota elemen dari B, begitu. Ya, itu namanya A cross B. Nah, kalau kita lihat dari contoh, A cross B dan B cross A itu jelas dua himpunan yang berbeda karena memang urutannya ini kan tidak boleh dirubah, begitu. Ya, jadi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, ini nanti teman-teman bisa membaca sendiri, ada beberapa sifat-sifat operasi pada himpunan ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ternyata ini namanya adalah hukum De Morgan ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya ya, yang mana kaitannya itu mengenai operasi pada himpunan ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.